Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan materi-materi akan diskusikan oleh teman-teman mahasiswa yang akan kita saksikan bersama. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Devianti dengan NIM 220711010321. Kenalkan, nama saya Norita Abdul Mandaul dengan NIM 220711010323. Perkenalkan, nama saya Obed Nabitubulu, NIM 2207110324. Perkenalkan, nama saya Audrey Hrestin Bagau dengan NIM 220711010326. Perkenalkan, nama saya Ophelia Winjulika Paulus dengan NIM 220711010323. Perkenalkan, nama saya Patricia Raung dengan NIM 220711010329. Baik, kita akan membahas tentang fokus dan definisi gugatan dan subjek hukum. Di mana gugatan dalam perkara tata usaha negara ini merupakan salah satu bentuk mekanisme hukum yang memberikan peluang bagi individu atau badan hukum yang mencari keadilan atas keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Jadi pertanyaan saya di sini adalah, apa itu gugatan dalam perkara tata usaha negara dan siapa saja yang berhak mengajukannya menurut hukum positif? Jadi, gugatan dalam hukum acara PT-UN adalah permohonan tertulis dari orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN. Gugatan ini ditujukan ke pengadilan agar KTUN tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008. Jadi di sini saya juga ingin bertanya, apakah individu yang tidak secara langsung disebut dalam KTUN dapat mengajukan gugatan? Oke, jadi gugatan dalam acara PT-UN ini sebenarnya permohonan tertulis itu dari orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh perusahaan negara. Jadi gugatan ini ditujukan kepada pengadilan saat KTUN ini dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai permintaan ganti rugi atau rehabilitasi menurut pasal 53 ayat 1 Jo pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Seorang itu dapat mengajukan gugatan jika ia adalah orang atau badan hukum perdata dan merasa kepentingannya itu dirugikan langsung oleh dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, dan merasa kepentingannya itu jika individu tidak secara langsung disebut dalam keputusan tata usaha negara, maka dia harus membuktikan bahwa dampak dari KTUN itu menyentuh hukumnya secara nyata atau khusus. Contohnya, misalnya jika ada pemerintah keputusan tata usaha negara yang memberikan izin reklamasi kepada perusahaan tertentu, warga pesisir ini yang terdampak, meskipun tidak dalam KTUN, bisa mengajukan gugatan karena mereka ini mengalami kerugian lingkungan, ekonomi atau sosial sebagai dampaknya. Baik, pada saat ini akan membahas fokus pada fungsi dan tujuan jawaban tergugat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jawaban tergugat dalam konteks PT-UN dan mengapa penting untuk disampaikan secara lengkap? Jadi, jawaban tergugat adalah tanggapan resmi dari tergugat terhadap dalil-dalil penggugat dalam surat gugatan.
ini penting untuk membantah atau menyanggah dalil hukum dan fakta yang digunakan oleh penggugat. Tanpa jawaban yang lengkap, tergugat bisa dianggap tidak membantah dalil penggugat dan itu merugikan secara hukum. Lalu, apa saja elemen-elemen dalam struktur surat jawaban tergugat di PT UN? Baik, jawabannya, struktur umum surat jawaban tergugat meliputi identitas para pihak, eksepsi atau bantahan formil atau gugatan, jawaban pokok perkara atau membantah atau mengakui dalil, rekonvensi atau jika tergugat balik menggugat. Kesimpulannya, struktur ini wajib agar jawaban tergugat sah dan lengkap secara hukum acara. Baik, saya akan bertanya, apa itu posita atau fundamentum petendi dalam gugatan dan apa saja unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dianggap lengkap? Baik, posita adalah uraian dasar gugatan, dikenal juga sebagai fundamentum petendi, terdiri atas yang pertama, dasar hukum atau redukron, norma atau ketentuan hukum yang dilanggar. Yang kedua, dasar fakta atau redukron, kejadian atau fakta hukum yang menjadi alasan gugatan. Jika salah satu unsur ini tidak lengkap, gugatan bisa dianggap tidak memenuhi syarat formil. Baik, saya akan bertanya kembali kepada Anda. Apa itu petitum dan bagaimana merumuskannya agar sah menurut hukum acara? Baik, petitum adalah bagian daripada gugatan yang berisi mengenai permohonan atau permintaan yang secara spesifik yang diajukan oleh penuntut atau pemohon yang diajukan kepada hakim atau pengadilan. Nah, cara merumuskan petitum itu ada 4 cara, yaitu 1, jelas dan rinci, misalnya menyatakan batalnya putusan tata usaha nomor sekian-sekian. 2, dapat disertai dengan tuntutan subsidiar, misalnya ganti rugi, eksekusi putusan. Yang ketiga, permintaan tidak kabur agar tidak menimbulkan multitafsir. Yang keempat, tanpa petitum yang jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Audio Jungle.